Namo Buddhaya, murid-murid sekalian. Namo Buddhaya, Mi. Gimana kabar kalian semua? Miss harap kalian semua baik ya. Luar biasa, Mi. Wah, semangat sekali ya kelas ini. Miss jadi tambah semangat untuk mengajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita melafalkan Parita Namaskara dulu ya. Mari kita mulai dengan bersikap anjali dan menutup mata. Nah, sebelum memulai pelajaran, Miss absen dulu ya. Aladin, hadir Mi. Princess, hadir Mi. Jasmine, hadir Mi. Nah, sudah selesai Miss absen kalian semua. Dan hari ini Miss akan memulai pelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Hari ini penyampaian materi sedikit berbeda dari sebelumnya. Nah, ceramah kali ini judulnya adalah Kalyanamitta. Ada yang sudah tahu belum apa itu Kalyanamitta? Saya tahu Mi. Nah, coba kamu sebutkan apa itu Kalyanamitta. Kalyanamitta itu bisa disebut juga sebagai teman baik atau sahabat baik Miss. Nah, benar, Kalyanamitta adalah sahabat baik atau bisa juga disebut sebagai sahabat teman spiritual. Nah, benar, Kalyanamitta adalah sahabat baik atau sahabat spiritual, atau bisa disebut juga sebagai sahabat spiritual. Sahabat spiritual dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap sahabat. Itulah yang bisa dikatakan sebagai Kalyanamitta atau sahabat baik. Kalyanamitta juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang mampu menciptakan rasa nyaman pada diri individu dan dapat dipercaya, serta memiliki rasa kepedulian besar dan selalu membawa kita ke arah yang baik-baik atau menunjukkan jalan kebaikan. Sang Buddha pernah menjelaskan di dalam Sigalawada Sutta tentang bagaimana tipe seseorang yang disebut Kalyanamitta atau sahabat baik, yaitu mereka yang senantiasa selalu menolong sahabatnya sewaktu dalam kesusahan, atau disebut sebagai upakaro mito, dan teman yang selalu ada dalam kondisi senang dan susah, yang dalam bahasa Palinya disebut sebagai samanasuka dukkha mito, dan yang selalu memberi nasihat yang baik, dalam Palinya adalah atakaya mito, dan yang bersimpati dalam Palinya adalah anukampako mito. Nah, bersahabat dengan orang jahat dan tidak suka bergaul dengan yang luhur dan lebih menyukai ajaran dari orang jahat tersebut merupakan penyebab keruntuhan seseorang. Adapun dampak yang ditimbulkan dari bersahabat dengan orang jahat seperti gemar menghancurkan kehidupan, mengambil apa yang tidak diberikan, berbicara dusta, dan mengucapkan kata-kata yang memecah belah, berbicara kasar, dan memegang pandangan salah. Banyak yang kita tahu tentang bersahabat dengan orang baik. Bersahabat dengan orang baik dapat membawa kita juga bisa memberikan vibes yang baik juga terhadap kita. Untuk itu, dalam agama Buddha dianjurkan untuk memilih teman yang baik dan selalu berteman dengan orang-orang yang baik. Janganlah berteman dengan orang yang jahat, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Nah, ada beberapa manfaat dari memiliki sahabat baik, seperti yang dijelaskan dalam beberapa sutta. Seperti Sutta Digajanu Sutta, dijelaskan bahwa persahabatan dengan hubungan
dekat dengan orang yang baik adalah salah satu hal menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Beberapa fungsi dan kontribusi untuk menerapkan persahabatan Buddhis lainnya yaitu sebagai cerminan nama baik, sebagai jembatan untuk menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan, sebagai pangkal kemerosotan, sebagai roda yang membawa pada perkembangan dan kesejahteraan, dan sebagai berkah utama, dan juga sebagai kontribusi untuk melenyapkan penderitaan. Nah, Miss punya beberapa saran untuk kita semua. Saran yang pertama adalah Miss berharap pada kalian semua khususnya, dan bagi semua orang yang kalian kenal, kalian boleh sampaikan juga ya saran Miss ini. Nah, sarannya adalah pandailah memilih sahabat. Pandailah memilih sahabat, jangan terlalu mudah untuk tertipu sama tampilan luar. Jangan tertipu dengan tampilan luar seseorang yang mengatasnamakan dirinya sahabat, hanya sekedar untuk mencari sebuah perlindungan atau keuntungan. Kenalilah dulu karakteristik seseorang, temanmu yang sedang bersamamu, dan untuk seseorang yang sudah dipercayakan sebagai kalyanamitta atau sahabat baik, untuk dapat menjaga kepercayaan dari sahabatnya dan berperilakulah sebagai mestinya seorang kalyanamitta. Nah, Miss harap kalian semua sudah mengerti dan paham apa itu yang disebut sebagai kalyanamitta. Nah, berdasarkan pengalaman yang Miss dapat dari teman-teman Miss, Miss juga pernah berteman dengan orang-orang yang jahat. Nah, bukan kita dilarang untuk berteman kepada orang yang jahat, tetapi lebih baik kita menjauhi saja agar kita tidak terpengaruh. Kalaupun kita mau berteman, tapi jangan sampai kita terpengaruh oleh sahabat atau teman kita yang terjerumus. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa Miss sampaikan. Miss harap kalian dapat mengerti dan memahaminya, dan mulai sekarang kalian dapat menjalankan atau melaksanakan apa saran dari Miss tadi. Nah, dan satu lagi pesan Miss, jadilah anak yang bijak dan jadilah seseorang yang bijak, dan bila kamu terpilih sebagai sahabat baik, maka jadilah seperti layaknya sahabat. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, Miss punya satu lagu untuk kita. Mari kita dengarkan. Menjadi anak bijak, panutan siapa saja. Jalankan kewajiban dan hindari pantangan. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Lakukan hal yang baik, ku jadi bahagia. Nah, sekian dari perjumpaan kita. Mari kita tutup dengan melafalkan Parita Namaskara.